Sultan asal Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, dilaporkan telah berhasil membeli Manchester United dari keluarga Glazers. Kabar ini beredar setelah Sheikh Jassim mengajukan tawaran kelima dan terakhir untuk mengambil alihan Manchester United pekan lalu. Sekadar diketahui, Sheikh Jassim telah mengajukan tawaran terakhir pekan lalu seharga 6 miliar pound sterling atau setara 112 triliun rupiah untuk membeli Manchester United dari keluarga Glazers. Tawaran miliarder asal Qatar ini sebagai upaya untuk mengalahkan Sir Jim Ratcliffe untuk menjadi pemilik baru The Red Devils julukan Manchester United. Baru-baru ini, surat kabar Qatar, Al Watan Qatar telah menerbitkan laporan bahwa Sheikh Jassim berhasil membeli Manchester United dari keluarga Glazers. Menurut media Qatar tersebut, pengumuman secara resmi akan segera diumumkan. Laporan pers, keberhasilan akuisisi Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim atas Manchester United, dan kesepakatan akan segera diumumkan, tulis laporan Al Watan Qatar dikutip dari Twitternya, @al_watan_Qatar, Selasa tanggal 13 Juli tahun 2023. Lebih lanjut, Direktur Editorial Al Watan Qatar, Fahed Al-Emadi, telah mendukung klaim ini. Dia mengamini bahwa tawaran Sheikh Jassim untuk membeli Manchester United berhasil diterima. Semua berita yang diterima menunjukkan keberhasilan akuisisi Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim atas Manchester United, dan pengumuman kesepakatan akan segera dilakukan, ungkap Fahed Al-Emadi, dikutip dari United in Focus. Namun, perlu dicatat bahwa Al Watan Qatar tidak mengklaim eksklusif atas kabar tersebut. Meskipun tidak ada pernyataan resmi tentang status pengambil alihan Manchester United, klaim yang dikaitkan dengan media Qatar itu menunjukkan kemungkinan ada hasil yang positif untuk Sheikh Jassim. Sementara itu, jurnalis BBC, Faisal Islam, telah mengakui klaim tersebut. Dia menunjukkan bahwa klaim Sheikh Jassim berhasil membeli Manchester United itu benar karena sebagian adanya kenaikan harga saham klub. Manchester United dikabarkan bisa ditawari kesempatan untuk bisa mendatangkan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain di musim panas ini oleh calon pemilik baru klub, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Sekarang, menurut berita yang diungkap El Pais, Paris Saint-Germain siap untuk menjual Kylian Mbappe ke klub manapun selain Real Madrid, dan ini memberi kesempatan bagi Manchester United. Ini karena saga transfer dari penyerang internasional Prancis itu bertepatan dengan laporan dari surat kabar Qatar Al Watan, milik keluarga Sheikh Jassim, bahwa mereka telah memenangi pertarungan untuk mengakuisisi The Red Devils. Manchester United pun bisa diberi kesempatan untuk mengontrak Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain dan itu akan menjadi pernyataan transfer yang besar dari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Manchester United sibuk mencari striker baru, termasuk mengincar talenta Atalanta, Rasmus Hojlund. Sang striker juga menyambut minat dari The Red Devils dengan mempertimbangkan kepindahannya ke Premier League. Rasmus Hojlund baru-baru ini menandatangani kontrak dengan grup agensi SEG, yang juga mewakili bos United, Erik ten Hag. Faktor tersebut diyakini akan terkait dengan klub yang akan dibela Rasmus Hojlund di masa depan. Pemain kelahiran 2003 tersebut menyangkal bahwa ia telah membahas kepindahan ke The Red Devils dengan Ten Hag melalui panggilan video. Namun, Hojlund memang mempertimbangkan kepindahan ke Man United jika tawaran resmi terwujud. Belum lagi, pemain muda tersebut memang menyukai dan fans berat dari Manchester United. Hojlund juga menyampaikan ia sangat senang bersama Orobici, julukan klubnya. Bersama Atalanta, ia lolos ke Eropa. Hojlund mengaku menemukan dirinya di tempat yang sangat bagus. Namun untuk sekarang ini kita harus menunggu dan melihat. Manchester United sedang bersiap untuk mencari alternatif pengganti David De Gea. Setan merah dikaitkan dengan kiper asal Maroko, Yassine Bounou. Untuk mengantisipasi situasi De Gea, kiper Sevilla, Bounou, pun dibidik. Dia mengantarkan Los Rojiblancos menjuarai Liga Eropa. Sebelumnya, Bounou juga bersinar bersama Maroko di Piala Dunia 2022. Singa Atlas dibawa olehnya menembus semifinal pesta bola sejagat untuk pertama kalinya. Seorang jurnalis Inggris, Rudy Gallet, yang mengungkap minat MU ke Bounou itu. Di momen ini, Manchester United masih tertarik pada Bounou. Situasi De Gea tak membuat mereka tenang, dengan begitu banyak keraguan mengenai kiper Spanyol yang juga mendapat tawaran dari Arab Saudi, dan Anda melihat Bounou yang bisa menggantikannya untuk alasan ini. Dia masih menjadi target utama Man United, kata Gallet di Sportskida. Raksasa Liga Inggris, Manchester United, bakal tumbalkan Jadon Sancho demi amankan Harry Kane pada bursa transfer musim panas 2023. Seperti diketahui, Manchester United dirumorkan hampir pasti mendatangkan penyerang Tottenham, Harry Kane ke Old Trafford, pada bursa transfer musim panas mendatang. Ya, memasuki usia yang tak muda lagi, Kane harus menentukan nasibnya hengkang dari Tottenham Hotspur dan mencari klub yang lebih baik untuk setidaknya menyabet satu gelar juara. Manchester United sendiri dikabarkan menjadi yang terdepan untuk mengamankan jasa penyerang yang genap berusia 30 tahun Juli mendatang pada bursa transfer musim panas. Namun, menurut beberapa laporan, Tottenham tak ingin melepas Harry Kane dan enggan bernegosiasi dengan sesama klub Liga Inggris terkait dengan transfer pemain. Kendati demikian, dikabarkan Goal International, Man United malah akan menumbalkan penyerang andalannya, Jadon Sancho demi muluskan jalan Kane. Tottenham Hotspur sendiri dikabarkan tertarik dengan Jadon Sancho yang nilai transfernya mencapai 50 juta pound atau setara dengan 935,8 miliar rupiah.
Bukan tanpa sebab, Jadon Sancho sendiri tampil cukup baik sejak kedatangannya ke Old Trafford pada Juni tahun 2021 dari Borussia Dortmund. Penyerang kelahiran 2000 itu berhasil mengoleksi 6 gol dan 3 assist dari 26 penampilannya bersama Manchester United di Liga Inggris musim 2022-23. Dengan catatan yang positif ini, langkah yang baik bagi Tottenham untuk mengamankan Sancho pada bursa transfer musim panas agar bisa menambah daya saing pada musim depan. Namun hal ini berpotensi blunder lantaran usia Sancho yang jauh lebih muda dari Kane. Manchester United mulai bergerak pada bursa transfer musim panas 2023. Satu nama yang disebut menjadi incaran MU adalah gelandang serang Chelsea, Mason Mount. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, menyebut Manchester United akan berusaha keras untuk terus mengejar Mason Mount dalam beberapa hari ke depan. Manchester United telah mengirim pesan ke Mason Mount yang mengonfirmasi niat untuk bersikeras menyelesaikan transfer dalam beberapa hari ke depan, ungkap Fabrizio Romano. Jurnalis asal Italia itu juga menambahkan tidak memiliki kendala dari sisi Mason Mount. Sebab, gelandang asal Inggris itu juga tertarik untuk pindah dari Chelsea, termasuk mempertimbangkan gabung ke Manchester United. Secara personal tidak ada masalah karena Mason Mount juga ingin pindah dari Chelsea, jelas Fabrizio Romano. Mason Mount tampak ingin mencari petualangan baru. Di sisi lain, Chelsea juga berniat merombak sebagian besar skuadnya untuk menghadapi musim 2023-2024. Lebih lanjut, Fabrizio Romano mengungkapkan satu kendala yang ada pada transfer Mason Mount ke Manchester United. Permintaan harga dari Chelsea dinilai terlalu mahal. Diketahui, The Blues memasang banderol 80 juta pound untuk Mason Mount, MU masih berharap harga itu bisa diturunkan oleh Chelsea. Gelandang Manchester United, Scott McTominay, menjadi salah satu gelandang yang kemungkinan besar akan dibuang oleh Erik ten Hag pada musim panas mendatang. Namun, dirinya mengakui masih ingin bertahan dan betah bermain untuk Setan Merah. Seperti yang diketahui, McTominay menjadi salah satu gelandang yang rumornya akan dilepaskan Man United. Hal tersebut tentu karena ia sulit mendapatkan menit bermain lantaran posisinya diisi oleh Casemiro dan Christian Eriksen. Sang gelandang sendiri disebut-sebut ingin cabut dari Man United musim panas nanti karena menginginkan jam bermain lebih. Akan tetapi, dilansir dari MUTV, Scott McTominay justru menyatakan keinginannya untuk bertahan. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan penawaran untuk memboyong Jordan Pickford dari Everton. Manchester United sendiri dilaporkan sudah memiliki beberapa nama dalam daftar belanjanya. Setidaknya 3 nama telah masuk dalam pantauan mereka. Ada nama kiper Brentford, David Raya. Ia sempat disebut sebagai pemain yang difavoritkan untuk menggantikan David De Gea. Kemudian ada kiper Porto, Diogo Costa. Demikian juga kiper Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic. Pickford juga muncul tentunya, namun ia diklaim sebagai opsi darurat United. Akan tetapi kini Jordan Pickford tampaknya tak lagi jadi opsi darurat bagi Manchester United. Ia tampaknya telah beralih menjadi target utama United. Pasalnya Man United dikabarkan telah mempersiapkan tawaran pada Everton untuk memboyong Pickford. Kabar ini dilansir oleh The Sun. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag menilai Pickford sebagai pengganti yang ideal untuk De Gea. Selain itu MU dilaporkan berpeluang besar bisa mendaratkan Pickford. Everton disebut bisa saja melego Pickford. Harganya pun murah saja, sekitar 30 juta pounds. Jordan Pickford sudah membela Everton sejak tahun 2017 silam. Ia telah mencatatkan 237 penampilan di semua ajang kompetisi. Pickford sebenarnya telah teken kontrak baru di Goodison Park pada Januari tahun 2023 lalu. Kontrak itu berlaku sampai 2027. Akan tetapi Everton dikabarkan Bu alias butuh pada musim panas ini. Jadi mereka bersedia melego Pickford. Newcastle United dikabarkan tertarik meminjam Harry Maguire dari Manchester United pada musim panas tahun ini. Namun, Newcastle sulit menggaet Maguire dengan pinjaman. Harry Maguire pun disebut mulai gerah di Manchester United. Dia enggan terus-terusan berada di bangku cadangan. Hal tersebut membahayakan peluangnya membela timnas Inggris, khususnya di pentas Piala Eropa 2024 mendatang. Gareth Southgate juga sudah memberikan isyarat kepadanya agar mencari klub baru. Dari situ muncul opsi sejumlah klub yang bisa menampungnya musim depan. Namun, Harry Maguire disebut akan sulit mencari klub baru. Pasalnya gaji ex-back Leicester City tersebut cukup besar, mencapai hampir 200.000 pound sterling per pekan. Kemudian muncul nama Newcastle United yang tertarik mendapatkan jasa Harry Maguire. Bagi The Magpies, uang tampaknya tak akan jadi masalah. Newcastle disebut ingin meminjam Maguire. Namun, upaya Newcastle United untuk meminjam Harry Maguire disebut tidak akan mudah. Manchester United dikabarkan tak mau mengizinkan Harry Maguire cabut ke Newcastle. Kabar ini disampaikan The Sun. Alasannya jelas, Manchester United menganggap Newcastle sekarang merupakan salah satu kompetitor dalam perburuan tiket keempat besar Premier League. Namun, laporan tersebut juga memberikan angin sejuk bagi Newcastle. The Magpies disebut masih berpeluang memboyong Harry Maguire. Syaratnya, Newcastle harus memboyong Maguire secara permanen. Namun, tak disebut berapa harga yang dipatok Manchester United untuk bek berusia 30 tahun tersebut.
Rencana Manchester United untuk merekrut David Raya di musim panas ini nampaknya akan menemui kegagalan. Kiper Brentford itu dilaporkan akan pindah ke Tottenham. Menurut laporan Romano, Tottenham belakangan ini mulai mengebut proses perekrutan Raya. Tim asal London Utara itu butuh kiper baru, karena Hugo Lloris performanya mulai tergerus usia. Proses negosiasi itu berbuah manis. Raya dilaporkan sedikit lagi akan menyepakati kontraknya di London Utara. Namun Romano mengklaim bahwa proses kepindahan Raya ke Tottenham itu baru setengah jalan komplit. Ini disebabkan Tottenham masih bernegosiasi dengan Brentford. Mereka dikabarkan keberatan dengan mahar 40 juta pounds yang ditetapkan The Beast untuk sang kiper. Itulah mengapa Tottenham saat ini sedang menegur Brentford untuk menurunkan mahar transfer sang kiper di bursa transfer musim panas ini. Manchester United dilaporkan telah menghubungi Brighton dan Hove Albion untuk membahas masa depan gelandang Ekuador, Moises Caicedo. Setan Merah diyakini hampir menandatangani pemain berusia 21 tahun itu dari Independiente del Valle pada 2021, tetapi kepindahannya ke Old Trafford akhirnya gagal. Setelah Man United melewatkan kesempatan untuk mengontrak Caicedo, Brighton membawa pemain internasional Ekuador itu ke Amex hanya dengan 4,3 juta pound, sebelum meminjamkannya ke klub Belgia Beerschot untuk paruh pertama musim tahun 2021-22. Sejak menerobos ke tim utama Seagulls, Caicedo telah menjadi salah satu gelandang paling dicari di Liga Premier, mencetak 2 gol dan mencatatkan 3 assist dalam 53 pertandingan untuk tim Roberto De Zerbi. Dia juga mengesankan dengan kontribusi defensif dan keserbagunaannya, tampil sebagai bek kanan selama minggu-minggu terakhir musim. Caicedo memainkan peran kunci dalam kesuksesan Brighton untuk sepak bola Liga Eropa saat mereka finish di urutan ke-6 di klasemen Liga Premier. Namun, De Zerbi telah mengakui bahwa Caicedo kemungkinan telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Brighton, terlepas dari kenyataan bahwa kontraknya masih tersisa 4 tahun lagi. Menurut Sky Sports News, Man United telah meminta untuk terus mengikuti setiap perkembangan masa depan Caicedo, tetapi Setan Merah akan menghadapi persaingan yang ketat untuk merekrut bintang muda Amerika Selatan itu. Kembali pada bulan Januari, Arsenal gagal dengan 2 tawaran untuk gelandang tersebut, yang menjatuhkan pengumuman mengejutkan di media sosial yang mengklaim bahwa ia ingin meninggalkan Brighton ke Emirates. Caicedo sempat dikeluarkan dari skuad sebelum diintegrasikan kembali dan menandatangani kontrak baru, tetapi Arsenal diharapkan untuk menyalakan kembali minat mereka musim panas ini dan tampaknya telah menyetujui persyaratan pribadi dengan gelandang tersebut. Chelsea juga diperkirakan sedang merencanakan langkah untuk Caicedo, yang dapat meminta bayaran setidaknya 70 juta pound untuk meninggalkan Brighton menjelang musim tahun 2023-24, yang akan menjadikannya kepergian termahal mereka sepanjang masa. Setan Merah dikatakan sedang mempersiapkan pendekatan formal untuk pemain internasional Inggris, tetapi kedua klub tetap terpisah dalam penilaian mereka, dan Caicedo merupakan opsi cadangan potensial.